Kami berdoa buat hamba-Mu yang hari ini Tuhan Engkau pakai Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu, biar kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu Bapa, sehingga apapun yang diberitahukan kepada kami sesungguhnya membangun, merangkul, menasihati dan membimbing kami untuk sehari demi sehari kami lebih maju lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah siap di dalam hati kami. Mari berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap untuk menerima dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Baik, luar biasa. Wow. Katakan kanan kiri saudara, luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang respon. Saudara, Tuhan itu membuat tubuh atau membuat kita ini sangat ajaib dan luar biasa. Amin. Kenapa saudara saya katakan luar biasa? Karena kalau tubuh ini saudara diserang oleh sakit, kalau saudara diserang oleh sakit, ternyata tubuh ini bisa merespon bahwa kita ini sedang sakit, benar? Jadi kalau tubuh ini tidak merespon saudara, berarti saudara, yang saya katakan bahwa saudara ini tidak hidup benar. Ya, artinya tidak benar-benar hidup begitu. Karena setiap tubuh kita pasti merespon apa yang datangnya dari luar. Contohnya, kalau corona, katanya yang kemarin corona itu. Corona ini kalau masuk di dalam tubuh kita tuh merespon. Yang pertama apa? Katanya pilek begitu. Habis pilek batuk, habis batuk apa lagi? Sesak napas, habis sesak napas habis begitu langsung mati. Berarti tubuh kita sebelum kita mati itu sudah merespon. Nah saudara, kalau kita lihat ini, saya ada gambar, tapi kalau saudara yang tidak bisa melihatnya, saudara boleh tutup mata. Coba next. Saudara, ini gambar ini luar biasa. Saya katakan bahwa tubuh manusia itu kalau dibelah, ya ini dokter punya ya. Ini memiliki peralatan yang sangat lengkap, sangat lengkap. Sampai urat-urat yang sangat kecil sekalipun juga itu beraturan, saudara. Kalau seandainya tidak beraturan, saudara, misalnya ada yang namanya saraf terjepit. Saya pernah merasakan. Siapa yang pernah merasakan saraf terjepit? Tidak ada ya? Saya pernah merasakan saudara saraf terjepit. Jadi di punggung saya ini ruas keempat dan kelima. Ini ruas di punggung ini ada saraf-saraf yang sangat halus, saudara. Dan ketika di ronsen ternyata saraf yang halus itu terjepit katanya. Ya. Jadi terjepit oleh tulang yang di sini, terus dia itu bengkak. Padahal sarafnya itu sangat halus. Saudara tahu, 2 hari saya tidak tidur. Jadi waktu saya tidak tidur 2 hari, saya langsung ke rumah sakit. Saya antar saya ke rumah sakit. Kenapa saudara? Sebelum saraf terjepit, ini tangan yang sebelah kiri ini selalu kesemutan. Tangan ini kesemutan terus ya, sebelah kiri saja. Setelah sering kesemutan saudara, lama-lama menjalar begitu ya. Sakit sebelah sini nih, sebelah sini baru menjalar ke sini. Kok saya tekan begini sakit? Kenapa sakit? Terus saya tekan lagi sebelah sini, aduh tambah sakit sebelah sini. Ternyata saraf terjepitnya di pas as punggung saya, ya, ruas 4 dengan 5. Saudara tahu, begitu pas parah-parahnya, saya merasakan pas parah-parahnya waktu saya pegang
Saya mau pegang gelas, saudara. Begitu saya mau pegang gelas, ini gelas jatuh. Kenapa bisa jatuh? Saya pegang lagi gelas ini. Begitu dipegang lagi jatuh sendiri, saudara. Seperti orang stroke begitu. Lah, kok sakit memangnya, tapi saya kenapa tidak bisa pegang begitu? Malamnya baru saya tidak bisa tidur. 2 hari, saudara. Ini rasa apa ya? Rasa ditusuk, saudara, dari ujung sini sampai ujung sini. Ya, rasa ada apa? Jarum itu tusuk ya. Jadi kalau saudara divaksin itu tusukannya hanya 1 kali. Ya, benar ya? Nah, vaksin yang kedua 1 kali lagi, 2 kali tusukan. Ini sangat terjepit, saudara, ditusuknya 2 malam. Bayangkan, saudara. Ya, saya tidak bisa tidur. Ya, sakit sekali. Ya. Malahan saya mau di tempat tidur ya, kalau saya sudah berbaring ya, saya mau bangun, saudara, istri saya bilang, tunggu permisi dulu, saya mau bangun. Sakit sekali, saudara. Saya pergi ke rumah sakit, di opname berapa hari? 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari. Ada anak muda di sini yang besuk saya. Nah, saudara, tubuh kita ini ternyata luar biasa. Kenapa? Sebelum sakit berarti merespon dulu. Amin. Tubuh kita, demikian juga jiwa kita. Nah, saudara, jiwa kita pun ketika kita ibadah, jiwa kita harus merespon, saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara pun harus merespon. Ketika saudara merespon, ketika saudara memuji Tuhan, oh haleluya Tuhan, shalom, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Jiwa kita ini merespon, saudara. Berarti jiwa saudara dalam keadaan sehat. Tetapi kalau jiwa ini tidak merespon, berarti jiwa saudara dalam keadaan sakit. Waktu kita masih muda, waktu saya masih muda, saya ingat, saudara, saya 1 kali main mata, ternyata istri saya merespon, saudara. Benar ya? Yang pernah pacaran dulu gimana? Begitu ada laki-laki yang kedip 2 kali, berarti dia mengajak makan bakso. Kedip 3 kali, berarti dia ngajak ke lipo. Kalau kedip-kedip terus, saudara, berarti perlu dia ke dokter. Berarti kita ini bisa merespon, saudara. Nah, ketika tubuh kita atau jiwa kita merespon, ada 2 hal. Yang datang dari luar itu respon yang positif dan respon yang negatif. Amin. Ketika kita melihat, oh ada yang merespon, ketika kita memuji Tuhan, ketika melihat kebaikan Tuhan, jiwa kita merespon hal-hal yang positif. Tapi ingat juga, saudara, hal-hal yang negatif juga selalu menyerang kita. Benar? Benar? Saya waktu beberapa bulan kemarin ya, akhir-akhir ini tidak ada, saudara. Beberapa bulan kemarin ini ada SMS yang selalu masuk. Dia bilang, saya tunggu ya. Wow. Apalagi kalau sudah di WA, saudara, kan ada gambarnya. Wih, gambarnya ini minta maaf ya, selevel Agnes Monica. Saudara tahu Agnes Monica tidak? Levelnya itu, saudara. Sama Cinta Laura. Begitu dilihat, saudara, di WA, aku tunggu, respon dong. Nah, saudara, kalau saya merespon, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Ya?
tunggulah aku sayang, aku akan ke tempatmu. Kalau begitu merespon, saudara, berantakanlah rumah tangga. Amin. Respon negatif, saudara, selalu menyerang kehidupan kita. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif ya, yang menyerang hidup kita, jiwa kita pun bisa merespon, oh ini tidak benar. Tetapi kalau ada hal yang positif, saudara, ketika kita tidak respon, justru sebaliknya, berarti jiwa kita dalam keadaan sakit. Benar? Waktu sekolah, saudara, saya pernah belajar masih kecil ya. Saya pernah belajar, saudara pernah ingat tidak yang namanya tepuk pramuka? Ingat tidak? Ingat tidak? Anak-anak sekarang diajarkan tepuk pramuka, ya? Coba kita tes ya. 1, 2, 3. Berarti belum. Coba bangkit berdiri. Kita tes tepuk pramuka. Saudara, respon saudara bagaimana? Tapi harus sama. Kalau tidak ada yang sama, berarti saudara nyanyi sendirian di sini. Yang sebelah sini dulu. Tepuk pramuka. Nah, ada yang tidak sama itu. Ulangi. Harus kuat dan harus sama. Tepuk pramuka. Nah, itu tidak ada yang sama. Begini, saudara. Tepuk pramuka. Bisa? Harus respon, saudara. Saya kasih contoh satu kali lagi. Tepuk pramuka. Bisa ya? 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Bagus. Sebelah sini. Bagian sebelah sini. Salah, nyanyi. Tepuk pramuka. Hebat. Silakan, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Berarti saudara bisa merespon. Amin. Nah, saudara, orang yang tidak bisa merespon ya, ketika dia itu berhubungan dengan Tuhan, berarti dia dalam keadaan berdosa. Kita lihat, saudara, di dalam 2 Samuel 12. Nah, saudara, 2 Samuel 12 ayat yang ke-9, 10, 11, 12. Boleh bisa ke sini. Bisa bacakan. 2 Samuel 12 ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12. Sudah dapat? Boleh bacakan. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan 12 ayat sampai ke-12. Dengan perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Nah, ini Nathan ini berkata kepada Daud, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Kira-kira Daud merasa dia berbuat jahat tidak? Merasakan tidak? Merasakan tidak? Siapa yang merasakan? Siapa yang tidak? Saudara baca baik-baik. Ketika ditegur, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matamu, berarti Daud dalam keadaan yang tidak merasakan ketika dia berbuat dosa.
Terus Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. jadi kenapa dia tidak merasakan ketika dia sebenarnya yang membunuh Uria? Saudara lihat, Daud itu bukan orang sembarangan, benar? Daud itu orang yang selalu bergaul dengan Tuhan. Ya, dia bergaul setiap hari. Malahan Alkitab mengatakan Daud itu kalau doa sembahyang satu hari itu bisa 7 kali. Orang Yahudi biasanya sembahyangnya hanya 3 kali. Tetapi Daud dia bersembahyang itu 7 kali, saudara. Ya, dia bergaul kali dengan Tuhan, tetapi ketika dia membunuh dan mengambil istri Uria, tidak merasakan rasa bersalah, saudara. Benar? Nah, terus Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. jadi Alkitab mengatakan pedang ya, atau perang, ya, pedang itu berbicara tentang perang, itu tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai tergenapi tidak? Tergenapi sampai hari ini, saudara. Israel sedang berperang, benar? Israel sedang berperang sampai hari ini, benar? Iya. Kemarin dibom, saudara, berapa puluh ribu Hamas hantam Israel. Tapi Israel ini punya penangkal yang dinamakan Iron Dome, ya artinya kubah besi yang menangkal itu serangan 2000 lebih, gitu ya, ditembakkan, saudara. Kalau ditembakkan 2-3 rudal saja di kota Kupang, matilah kita semua. Ini ribuan, saudara. Tapi dia itu memang pintar. Tetapi sampai hari ini tetap rusuh, benar? Tetap rusuh berperang. Ada di pihak Israel mati, di pihak lawan Palestina juga mati, saudara. Alkitab menggenapinya. Terus Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan kekasihmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. wow, saudara. Daud mengambil istri Uria diam-diam, tetapi Tuhan membalasnya dengan terang-terangan. Coba bayangkan, istrinya ditiduri di tempat umum, saudara. Mengerikan dosanya, benar? Ngeri, saudara. Terus Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel Wow. secara terang-terangan. Mengerikan, saudara. Istrinya Daud ya disetubuhi di depan umum. Wow, ngeri sekali ini, saudara. Terus Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. ya, jadi saudara, Daud memang tidak mati, tetapi hukumannya tetap ada. Setelah ditegur, ternyata Daud langsung merasakannya. Orang Kristen pun banyak yang demikian, saudara. Benar? Benar, saudara. Belum ditegur itu, saudara, rasa tidak berdosa, ya, rasanya tidak bersalah, saudara. Padahal dosa. Ya. Jadi saya khususnya, saudara, ya, saya harus mewanti-wanti dia, berhati-hati, saudara. Karena apa? Karena dosa ini kadang-kadang kita tidak merasakannya. Benar? Dosa kadang-kadang kita tidak rasa begitu. Padahal ada hukumannya, saudara. Saudara, kalau Daud sebelumnya sudah merespon ketika dia berpikir mau mengambil istri Uria, terus dia berpikir, oh ini dosa. Terus dia respon, tidak bisa. Saudara, percaya hari ini, sampai hari ini,
mungkin Israel damai, tidak ada perang-perangan lagi. Tetapi karena dosa Daud, sampai hari ini dituai. Makanya saya katakan begini, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita respon hari ini, itu akan berdampak 5-10 tahun mendatang. Amin. Saudara percaya? Kalau kita melakukan hal yang baik hari ini, mungkin tidak terasa, tetapi nanti 5-10 tahun mendatang akan ada dampaknya. Benar? Saudara ingat, saya pernah berpikir begini tentang matematika. Nah, sekarang belajar matematika. Kalau 100 dikali 0, kira-kira berapa hasilnya? Ya? Berapa hasilnya? Tetap? Jadi kalau saudara punya uang 100.000 dikalikan 0, hasilnya berapa? 0. Berarti hilang, benar? Saudara punya uang 500.000, saudara kalikan 0, hasilnya 0, hilang. Terus sekarang saudara punya 100.000 dikalikan 1, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Ya. Anak-anak sekolah harus tahu ini. 100.000 dikalikan 1, hasilnya tinggal tetap 100. 1 juta dikalikan 1, hasilnya berapa? Tetap. Tapi ini yang luar biasa. Kalau misalnya 100.000, jangan 100.000 lah, ya terlalu besar. 10 dikali 10 jadi berapa? Jadi 100. Artinya begini, kalau saudara hari ini tidak berbuat baik, 0, hasilnya akan kosong, akan tetap 0. Berapapun yang engkau miliki saudara, 100.000, 1 juta, 2 juta, 50 juta, kalau dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0 juga. Tidak ada menghasilkan apa-apa. Benar? Kalau saudara 100.000 dikali 1, wow, saudara ada 100.000 dikasih 1, hasilnya akan jadi tetap 100.000. Ya, saudara punya 100.000. Tapi kalau saudara hanya punya 10 atau punya 1 juta, kalau 1 juta dikalikan 1 juta, berarti 6 bisa 10 M ya, 100 M. Coba bayangkan saudara. Jadi ketika engkau berbuat baik, ya, itu hasilnya itu akan berkali-kali lipat. Amin, amin. Karena ini juga realita. Realita itu artinya yang kelihatan. Artinya pelajaran matematika saja berkata demikian. Apalagi secara rohani, saudara. Ini luar biasa. Jadi kalau kita merespon kehidupan kita, merespon yang baik di dalam hidup kita, hasilnya akan menjadi lebih baik. Hasilnya bukan baik, tetapi lebih baik. Tetapi kalau kita kurang merespon, hasilnya ya baik saja. Tetapi lebih mengerikan kalau kita tidak merespon apa-apa. Ketika hari Minggu kita tidak merespon, kita datang ke gereja, buat apa ke gereja? Ketika ada ibadat, buat apa ibadat? Kita tidak merespon, hasilnya akan jadi. Tetapi ketika kita merespon, tetapi responnya biasa-biasa saja, saudara. Datang ke gereja biasa-biasa saja, pulang biasa-biasa saja. Aku masih seperti yang dulu.
Tidak ada pertambahan merindukan Tuhan. Ya hasilnya ya begitu saudara. Dari muda, dari remaja, pemuda, orang tua, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, sama saja. Hasilnya tetap begitu. Tetapi kalau kita merespon saudara, kita merespon Tuhan dengan baik. Ada hal yang kurang baik mungkin hidup datang kepada hidup kita. Kita tahu karena jiwa kita ini kalau penuh dengan Roh Kudus, saudara, begitu hal-hal yang tidak baik datang kepada kita, maka kita bisa merespon, oh itu hal yang tidak baik. Benar? Ya. Nah, saudara lihat di dalam PB, di dalam Perjanjian Baru ada dua yang merespon. Respon, ada yang merespon dan ada yang tidak merespon. Lukas 12 sudah, itu tentang orang kaya. Saudara lihat, kita baca aja ya supaya kita tahu. Lukas 12 saudara, Lukas 12 ayat yang ke-13. Lukas pasal yang 12 ayat yang 13, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisannya dengan aku. Terus? Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi saudara, Tuhan berkata begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada apa? Kekayaannya itu. Saudara, hari-hari ini saudara lihat di Jawa ini sudah masuk yang namanya Corona Delta. Corona Delta ini paling lama itu 5 hari langsung mati. Dan tidak ada yang tidak dirasakan begitu. Karena ada jenis corona saudara, itu makan oksigen di dalam tubuh kita. Jadi oksigen ini harusnya 95, tetapi ketika diserang corona itu nanti makin turun 80, 70, 60. Setelah di bawah 50 langsung lemas, langsung mati. Langsung lagi duduk-duduk mati sudah. Nah, ini saudara, memang dunia ini sekarang ini tidak lagi menjamin, amin, tidak menjamin lagi. Kemarin saya dengar wawancara saudara. Begitu saya dengar wawancara dia bilang begini, saya punya teman, saya lupa namanya ya, pokoknya artis ya. Dia bilang begini, saya punya teman karena corona masuk rumah sakit, semua rumah sakit full, penuh. Yang ada katanya rumah sakitnya VIP. Saudara tahu, begitu masuk VIP dia menghabiskan uang 640 juta. 640 juta dalam masa 14 hari baru dia sembuh. Kalau ada uang sih tidak apa-apa, benar? Kalau tidak ada uang gimana? Rumah sakit semua penuh sudah. Jadi yang pakai BPJS, yang tidak pakai BPJS dari kelas 1 sampai kelas VIP biasa, saudara, itu tidak diterima lagi. Kecuali kalau VIP eksekutif ya namanya, eksklusif ya. VIP yang lebih ya, VVIP ya namanya, VVIP ya. Nah, saudara baru diterima.
tapi habis uangnya 640 juta. Jadi Tuhan berkata begini, kekayaan itu tidaklah, hidup ini tidaklah bergantung kepada apa? Kekayaan. Oleh sebab itu kita merespon, saudara. Kita bersyukur hari ini kita sehat, amin, amin. Ya. Kita bersyukur hari ini saya sehat, saya bisa berdiri di tempat ini. Nah, ada orang yang tidak merespon, saudara, biarpun dia kaya, saudara. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada Tuhan, dia seorang kaya. Tuhan, aku sudah melakukan 10 hukum Taurat. Tuhan berkata apa? Jual semua harta, berikan kepada orang miskin. Supaya Tuhan mau supaya si pemuda kaya ini tidak bergantung kepada harta. Dan ikutlah aku. Pemuda ini tidak respon, saudara. Dia pergi dengan kecewa. Tetapi ada satu orang yang namanya Sakeus, ya, Lukas 19, nanti saudara baca di rumah. Sakeus, saudara sering ya mendengar Sakeus. Sakeus ketika dia mau melihat Tuhan, dia naik ke pohon ara, dia melihat, dan Tuhan berkata, turun Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Dia langsung turun, saudara. Langsung dia sambut, bukan disambut saja. Sebelum Tuhan ngomong sama Sakeus, Sakeus sudah ngerti. Wow, ini luar biasa Sakeus. Dia sudah merespon. Karena ketika Lukas 12 keluar dari mulut Tuhan, Sakeus mengerti bahwa kekayaannya dia tidak bisa menjamin hidupnya. Makanya Sakeus mengatakan, kalau ada yang aku rugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Wow, ini luar biasa. Harta setengahnya akan kuberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wow. Padahal Tuhan belum ngomong apa-apa, hanya menumpang di rumah Sakeus. Nah, saudara, kita pun demikian. Ketika kita, jiwa kita kalau sehat, roh kita kalau sehat, apa yang kita dengar, kita respon. Amin. Kita respon, berarti jiwa kita sehat. Tetapi kalau tidak direspon, saudara, berarti jiwa kita dalam keadaan sakit. Coba kanan kiri saudara lihat, jiwamu sakit apa sehat? Jiwa kita sakit apa sehat? Kalau ada ibadah, saudara tidak merespon, saudara dalam keadaan sakit. Kalau ada firman Tuhan, saudara tidak berubah, lebih baik, berarti saudara dalam keadaan sakit. Khususnya hamba Tuhan, khususnya saya, kalau tidak merespon firman Tuhan, kalau hidup saya dari dulu terus begitu, berarti saya dikali 1. Apalagi kalau misalnya saya lebih parah hidup saya hari ini, sudah jadi pendeta, sudah berkhotbah, ya, sudah menyampaikan firman, ya, berapa belas tahun, puluhan tahun, tetapi nol hidupnya, berarti saya kosong di mata Tuhan. Benar? Tidak ada nih. Tapi ketika saya menyampaikan firman Tuhan, menjadi hamba Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menjadi orang Kristen, tetapi saya boleh melakukan hal-hal yang baik berkali, berarti berkalinya itu saudara hasilnya menjadi berlipat ganda. Nah, oleh sebab itu saudara, mari hari ini tidak usah khawatir tentang hidup kita, respon saja apa yang baik dari Tuhan. Amin. Tolak saja kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan mengerti hidup kita. Tuhan selalu menolong hidup kita dari hari ke hari, asal kita hidup di dalam Tuhan. Kalau ada yang menegur seperti Daud tadi ditegur oleh Nathan, kita harus introspeksi diri. Amin. Saya juga harus introspeksi diri. Banyak ditegur. Waktu kemarin sidang MD, saudara, pendeta-pendeta ditegur oleh BPH bagian Selmas
dinas di Jakarta, ditegur saudara. Pendeta, saya merasa benar. Aduh, terima kasih Tuhan, saya mau memperbaiki. Ditegur saudara untuk hal-hal yang lain. Ya, saya merespon, walaupun saya pendeta, ya, dia juga pendeta. Ya, kalau di level kan sama-sama, cuma dia jabatannya lebih tinggi aja begitu. Ya, levelnya sama-sama pendeta. Tetapi ketika ditegur saudara, saya mengerti ada Tuhan ampuni saya mengerti. Ya. Jadi saudara, ketika kita merespon hal-hal yang baik dari luar, berarti jiwa kita dalam keadaan sehat. Ketika ditegur hal-hal yang tidak baik, ya kita terima. Daud, seharusnya Daud ini memang hukumannya berat sudah. Tetapi Tuhan memang mengampuni Daud, karena Daud menyesal. Kita pun demikian. Kalau kita menyesal, saudara, berarti Tuhan pun tahu. Tuhan sangat tahu. Tuhan itu yang sangat baiklah dalam hidup saudara. Amin. Saudara bangga memiliki Tuhan Yesus. Saudara bangga memiliki Bapa di surga karena baiknya. Tetapi ingat, jangan mempermainkan. Ini bahaya. Bahaya saudara. Kenapa? Seperti seorang anak, ya seperti kita juga. Kalau punya anak salah, begitu salah dia berbuat salah dosa, datang kepada kita minta ampun, minta maaf, kita maafkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau diulang-ulang pasti saya hukum, benar? Nah, kok diulang-ulang itu penyakit? Kok diulang-ulang itu dosa? Pasti dihukum. Pasti saudara. Kalau tidak dihukum berarti ini Bapak ini tidak baik. Bapak yang baik menghukum anaknya yang berbuat salah. Oleh sebab itu saudara, mari hari ini kita percaya kepada Tuhan. Kita yakin kepada Tuhan ketika kita merespon. Mungkin berat, memang berat. Respon yang baik itu biasanya berat, benar? Ketika saudara datang ke ibadah, saudara merespon hal yang baik dalam ibadah, kadang-kadang berat. Ditegur itu berat. Saya juga seperti saudara dulu, jemaat biasa, ditegur oleh Tuhan, berat. Ada masalah. Tetapi saudara ingat, masalah itu bukanlah satu-satunya jalan buntu. Amin. Masalah pasti ada jalan keluar. Pasti. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Yang penting kita merespon firman Tuhan, merespon apa yang Tuhan katakan, merespon ketika kita ada di dalam ibadah, merespon kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, merespon pertolongan Tuhan, maka Dia akan mengalirkan seluruh aliran-aliran kehidupannya dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Saudara perhatikan, biarlah kita harus merespon kehidupan kita setiap hari. Kenapa? Karena dengan merespon yang baik dari Tuhan, kita akan menjadi lebih baik. Ingat saudara, bahwa apa yang pun yang dikalikan 0, maka akan menjadi 0, menjadi kosong. Apapun yang dikalikan hanya dengan 1, akan menjadi tetap. Tapi apa yang dikalikan dengan kita sendiri, artinya dengan berlipat-lipat kali, jadi itu hasilnya akan berlipat-lipat juga. Ketika saudara berbuat hal yang baik hari ini, mungkin tidak mendapatkan hasilnya hari ini, tapi saudara ingat 5-10 tahun mendatang itu akan mendatangkan hasilnya. Amin. Kalau saudara memelihara kehidupan kita, tubuh saudara yang dipelihara sejak muda. Nah, ingat anak-anak muda, peliharalah tubuhmu. Pelihara. Ketika dipelihara mungkin 5-10 tahun, mungkin 20 tahun lagi saudara akan sehat terus. Dan sebab itu kalau tidak, apalagi orang tua ya harus pelihara dari sekarang. Amin. Memang agak terlambat, tetapi kalau pelihara ya tidak ada kata terlambat. Haleluya. Mari saudara,
Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu ada dan tinggal di dalam hidup kita. Haleluya. Katakan musim akan selalu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasihnya tetap abadi kepadamu. Haleluya. Amin. Sampai selamanya tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Katakan burung di udara. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Kita bangkit berdiri, saudara. Saudara, ketika kita merespon perkataan Tuhan, mungkin berat dalam hidup kita. Ketika ada sesuatu yang bergolak di dalam jiwa kita, untuk kita lakukan mungkin sulit, tetapi percaya dengan kasih-Nya Tuhan menolong saudara. Haleluya. Amin. Akan berubah sampai selamanya, sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku, peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Saudara, mungkin hari ini, saat ini Tuhan berkata kepada saudara, ketika saudara sudah mendengar firman Tuhan, mungkin ada yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam hidupmu hari ini. Mungkin ketika aku akan lakukan sangat berat,
Tuhan berat sekali. Lakukan saja saudara. Apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu hari ini, di dalam hatimu hari ini, di dalam jiwamu hari ini, dengar Dia, lakukan. Jika kau melakukan, mungkin berat, mungkin segalanya sudah hilang, tetapi ingat, Tuhan akan menolong engkau, memberikan kekuatan kepadamu untuk melakukannya. Engkau kuat, engkau hebat di dalam Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalammu lebih besar dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Engkau bisa melakukannya, sangat bisa. Lakukan saja. Dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Katakan kepada Tuhan, apa yang hendak aku lakukan hari ini Tuhan, aku hendak melakukan hari ini. Kalau kau berjanji kepada Tuhan, mungkin berat, lakukan saja. Roh Kudus akan menolong engkau. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Engkau adalah manusia yang diciptakan sempurna, bahkan sudah ditebus oleh darahnya. Engkau berharga di mata Tuhan. Terima kasih.